cara menurunkan tonusnya dulu. Penurunan tonus itu hanya sebagian kecil dari satu sesi terapi kita. Ini hanya sebagai preparation. Apa itu preparation? Persiapan sebelum latihan itu ya, preparationnya. Nah, besok kalau sudah ketemu pasien, jangan kelamaan di preparation ya, karena sesi kita hanya 1 jam maksimal ya, sekitar 45 sampai 1 jam. Ada sih yang terapi sampai 2-3 jam ada, tapi yang pertama takutnya anaknya akan kelelahan. Yang kedua, kalau di klinik biasanya bayarnya lebih mahal tuh kalau sampai 3 jam ya. Nah, kita pakai yang 45 sampai 1 jam, sehingga untuk preparation, persiapan menurunkan tonus ini tolong jangan terlalu lama, masih ada mobilisasi juga. Nah, kemarin kan banyak pilihan untuk menurunkan tonus, bisa dengan myofascial release, bisa dengan massage, bisa dengan transfer. Sebetulnya itu namanya bukan transfer friction ya. Kalau transfer friction yang teman-teman kenceng itu loh, jadi membuat, memang sengaja untuk membuat iritasi toh kalau transfer friction. Nah, ini namanya tuh sebetulnya transfer vibration. Transfer vibration. Jadi memang dia lebih smooth, tidak memberikan rasa sakit pada pasien. Bisa juga dengan stimulasi di reseptor yang ada di muscle belly apa? Muscle spindle. Nah, bisa juga dengan muscle spindle. Tadi apa saja ya? Stretching, massage, myofascial release, transfer vibration, stimulasi muscle spindle. Bisa juga dengan inframerah, bisa juga dengan kompres hangat, bisa juga dengan berendam di air hangat gitu ya, yang sifatnya hangat-hangat biasanya akan menurunkan tonus, membuat rileks. Nah, itu banyak sekali pilihannya, dan itu nggak harus semua teman-teman lakukan. Pilih saja mana yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, misalnya pada tungkai bawah, pada lower extremity, posisi pasiennya misalnya ketika kita tidurkan gini, karena dia spastisnya nggak cukup terawat gitu ya, jadi nggak di, mungkin latihan di rumah juga kurang, sehingga kontraktur atau pemendekan otot, juga kekakuan itu masih potensial ada. Kalau kita posisikan tiduran terlentang, kakinya akan sedikit menekuk seperti ini. Kira-kira di posisi ini otot apa yang mengalami pemendekan? Hamstring, iliopsoas, ini aduktor ya, kurang lebih itu. Jadi di area dalam aduktor, kemudian di area fleksi hip, iliopsoas, belakang di hamstring. Tidak jarang juga area gastrok, karena dia posisinya equinus atau berjinjit. Apalagi anak yang memang belum mampu untuk berdiri dan jarang di standingkan ya, standing frame ini untuk latihan berdiri, jarang di standingkan, hanya berbaring saja, bahkan duduk aja juga sesekali aja, biasanya banyak yang akan memendek. Ini gastroknya juga sama, karena orang tiduran kan kakinya, telapaknya pasti akan ke arah pelantar, potensial akan terjadi kontraktur di otot gastrok. Nah, misalnya pada posisi seperti ini kita pengen, satu aja, kita pengen membuat atau merelaksasikan di lower extremity-nya, karena target latihan kita hari ini adalah kita pengen memberikan anak latihan berdiri, latihan posisi berdiri gitu ya, latihan posisi berdiri, sehingga kita siapkan nih otot-otot lower extremity-nya. Nah, kita mau rilis. Nah, kalau kita mau merilis ini, kita bisa mengkombinasikan beberapa otot. Misalnya hamstringnya bisa kita stimulasi di GTO-nya, kita tambahkan massage di quadricepsnya supaya lambat laun dia akan bisa diluruskan. Kemudian setelah seperti ini kita bisa tambahkan lagi rilis di GTO-nya sekaligus rilis di aduktornya, ditambahkan iliopsoasnya gitu ya. Jadi semua dikombinasikan bersama. Tidak kita fokus satu di hamstring saja, atau fokus satu di massage quadriceps terus, satu di
GTO di gastrok terus itu enggak. Ya, jadi target kita apa? Oh, kita pengen meluruskan kakinya ini atau menurunkan tonusnya ini. Nah, kadang-kadang setelah itu kita masih tambahkan lagi dengan stretching plus mobilisasi. Itu semua boleh dilakukan secara bersamaan, nggak harus satu persatu gitu, untuk menghemat waktu dan juga lebih efektif juga kalau bisa dikombinasikan seperti itu. Oke, terus latihan stretching sudah, mobilisasi oke. Mobilisasi kemarin sudah tuh ya, sampai terang sudah ya. Itu bisa dilakukan di awal ya untuk memobilisasi. Jadi tujuannya adalah untuk melenturkan persendian-persendiannya sehingga kita lebih mudah untuk melakukan latihan fungsional selanjutnya yang menjadi target kita. Nah, kemudian itu tadi contoh kalau anak mau dipersiapkan untuk latihan berdiri. Sekarang hari ini tuh saya pengen ngelatih misalnya anak untuk latihan duduk. Untuk bisa latihan duduk, yang perlu dipersiapkan adalah otot-otot tubuhnya, terangnya dulu, leher, kepala gitu ya. Mungkin untuk lower extremity-nya bisa kita kita tunda dulu. Jadi kita fokus ke otot-otot pelvis, otot-otot tubuh terangnya, kemudian otot-otot kepala dan lehernya supaya dia bisa duduk tegak. Sehingga nanti yang kita lakukan preparation ya fokus utama kita ini aja, nggak usah semuanya dilakukan. Sekali lagi karena mengingat waktu terapi itu nggak terlalu panjang, belum lagi ditambah anaknya nangis, belum lagi ditambah nanti ada muntah atau apa kayak gitu kan, menyita waktu lagi. Tuh, sudah ada sedikit gambaran ya. Oke. Stretching sudah, ini mobilisasi oke. Ya, sekarang kita ke latihan fungsionalnya. Nah, latihan fungsional yang pertama adalah latihan miring ke arah tengkurap. Ya, latihan miring ke arah tengkurap itu gini. Zahra bisa berdiri dulu. Kepalanya sini Mbak. Latihan miring ke arah tengkurap itu kita bisa mulai dari arah kepala. Ya, kita bisa mulai dari arah kepala karena kemarin prinsip pertumbuhan adalah cephalocaudal. Nah, supaya anak bisa miring kemudian tengkurap, komponen yang pertama yang harus dimiliki anak adalah anak harus bisa merotasikan kepala secara maksimal. Harus bisa rotasi maksimal, baik kanan maupun kiri, harus bisa. Jadi kita cek dulu, ternyata kok kanannya mentok ini udah nggak bisa. Nah, ini karena apa? Kita coba gerakkan dulu secara pasif, nggak apa-apa. Oh, ternyata leher sisi kirinya ini tegang, jadi tidak bisa terulur maksimal. Oke, kita rilis dulu. Kita myofascial release, kita massage, kita stimulasi GTO-nya. Kita stretching dulu. Oh, bisa nih nambah sedikit. Jadi kalau mau melatih anak bisa miring ke arah tengkurap, tadi komponen pertama adalah anak harus bisa merotasikan kepalanya maksimal. Nah, kita bisa pakai cara seperti ini, kita rotasikan, kemudian orang tua atau pengasuhnya bisa memancing dengan mainan, atau kadang-kadang ada yang diberikan handphone gitu ya untuk memancing aja sih, supaya anak mau menolehkan. Ayo tengok kanan, terus lambat laun bahunya akan terangkat, bahu kirinya, karena targetnya dia akan melihat di sisi sini. Nah, kita coba pakai sesuatu. Caranya bisa dengan suara-suara atau mainan bunyi-bunyian atau yang lain lah. Adik, lihat mainan ini, tengok ke kanan terus, ikuti, sini, terus lagi. Iya, oke. Nah, tidak semudah ini, ya, tetapi
Nggak semudah itu nanti. Jadi untuk yang memberikan mainan nanti kita bisa minta tolong ke pengasuh gitu ya. Tolong untuk ditargetkan mainan ini ke arah samping dan atas. Sehingga kalau kita akan mengikuti ini, kalau ke atas ini lambat laun bahu akan mengikuti. Tugas kita yang pertama adalah mengarahkan gerakannya, kepalanya, kemudian kita berikan sedikit asisten atau bantuan di shouldernya, atau kemudian kita tambahkan di pelvisnya. Sudah bisa miring, barulah dia nanti ke arah tengkurap. Sampai sini bisa dipahami dulu. Maka sudah contoh. Nah, selain dari kepala, sebetulnya kita juga bisa melatih dari bawah. Ini lebih sering dipakai untuk home program. Sering dipakai untuk home program itu yang nanti diberikan PR untuk orang tua di rumah, latihan miring. Jadi kita tekuk, kemudian ya dimiringkan. Jadi mulainya dari bawah. Ini lebih mudah dilakukan orang tua di rumah. Sudah miring, latih kedua sisi, jangan hanya salah satu sisi saja. Ya. Jadi sudah tengkuraplah dia, bisa tengkurap. Tangannya akan kejepit nih biasanya. Nah, ini kita arahkan supaya tangannya ke posisi samping seperti ini. Kalau anaknya kecil, kita bisa di sampingnya gini teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau sulit besar gitu ya, kita bisa di atasnya. Tapi jangan diduduki. Ya. Ini aja. Jadi saat posisi tengkurap, posisi tangannya bukan di samping gini, tapi gini. Kemudian pastikan jalan pernafasan anak tidak tertutup. Boleh miring kanan ataupun miring kiri. Nah, milestone perkembangan setelah miring tengkurap apa lagi? Belum merayap. Iya, merayap. Belum itu. Mengangkat kepala. Oke, mengangkat kepala. Betul sekali. Nah, mengangkat kepala ini diawali dengan tumpuan siku. Namanya on elbow. Ya, on elbow. Nah, jadi setelah kita latih urutannya ya, kita urutkan. Jadi kita latih dulu miring, kemudian anak bisa tengkurap. Nah, gitu ya. Tangannya kita bantu untuk memposisikan supaya dia bisa seperti ini. Tentu saja kita upayakan anak bisa bergerak aktif. Tapi kenyataannya anak bisa bergerak aktif itu susah banget. Apalagi pada anak-anak Siti, berat sekali. Capeknya adalah kita di tenaga membantu dan ngomongnya kita ini. Ayo dek, semangat dek, angkat dek. Itu capek loh itu. Sama tenaganya kita untuk membantu dia. Nah, tengkurap kan ya tadi. Ini biasanya akan tangannya tertindih satu sini. Nah, ini bisa kita bantu untuk angkat bahunya supaya anak mau melepaskan tangannya. Angkat bahunya, anak dibawa ke sini. Dari posisi ini latih untuk on elbow. Ya, untuk melatih on elbow supaya anak bergerak aktif bisa dibantu pakai mainan di depannya. Mainan ini jangan digerakkan kanan kiri tapi digerakkan ke atas. Jadi kalau kita seperti ini digerakkan ke atas kan dia akan mengikuti. Pilih mainan yang kiranya dia tertarik. Kalau dari awal udah nggak tertarik, ganti mainan yang lain. Ganti mainan yang lain. Kadang-kadang bukan mainan malahan, entah itu kertas atau bolpen dan apa, sesuatu yang menarik perhatian dia. Dan sekali lagi itu sendiri juga tidak mudah. Jadi nanti kita fisioterapi karena tadi sudah ada yang membantu untuk ini orang tuanya atau
asisten kita gitu ya. Tugas kita adalah membawa elbow ini ke sini. Ya, bawa ke sini. Kalau sudah gini, harapannya nanti kepala nanti akan bisa naik. Seperti ini, boleh kita bantu kayak gini. Ini nggak mudah teman-teman ya, sangat-sangat sulit. Boleh pakai guling kecil atau gulungan handuk ditaruh di depannya. Mungkin ada anduk nggak mbak di belakang mbak? Handuk atau segitiga yang lembut itu ada nggak sih? Kayak boneka yang pakai untuk latihan handuk. Kok banyak alat-alat yang kan ya? Guling putar itu terlalu atas. Kita pakai gulungan handuk ini. Ini nanti diletakkan di sini, di bawah kelek depan dada. Ini ya, terus seperti ini. Jadi harapannya akan bisa seperti ini. Ya, sekali lagi caranya adalah selain dengan diberikan mainan dari depan menuju ke atas, tangan ini elbownya kita arahkan ke dalam, angkat kepalanya. Nah, saat melakukan latihan ini, ya, pastikan alasnya tidak terlalu empuk. Kalau alasnya terlalu empuk, justru anak akan malah kesulitan kalau lebih berat. Jadi sebaiknya alas yang sedikit keras. Kalaupun pakai matras, sebetulnya matras yang paling bagus itu kita tuh punya matras satu. Matrasnya tinggal ini tok ya. Agak keras di sana. Ini kan empuk nih. Jadi lebih keras dari itu, cuma nggak terlalu keras seperti Evamed ini. Ya, ini datar dan juga agak keras. Nah, setelah on elbow, apa? On hand. Kok yang ingat cuma satu? Yang lain ingat nggak? Tenan. Iya, di Pak Yuli. Pak Yuli kan mengajarkan milestone yang normal. Dari terlentang, miring, milestone dasar loh itu. Belum ke fine motornya loh. Nah, kemudian kita mau melatih on hand. Nah, on hand ini sebelum kita melatih on hand, pada anak-anak yang kiranya belum cukup kuat, kita boleh tambahkan yang namanya back slap. Tahu back slap enggak? Back slap anak-anak. Bukan back slap pasca Jadi bentuknya itu seperti papan, bukan papan ya, kain ya, kain kayak gini. Biasanya bahannya dilapisi oleh kayak gini, ini apa tuh namanya? Kulit sintetis ya, kulit sintetis. Kemudian ada ruas-ruasnya dari plat besi di sini. Terus nanti ada perekatnya, yang tujuannya nanti akan dipasangkan gini. Nah, kenapa ada plat besinya? Supaya nggak gampang meleok-leok gini. Jadi dia bisa rigid, kaku, lurus. Nah, ini nanti diukur tergantung panjang lengannya si anak. Kalau untuk melatih on hand, berarti back slap ini harus sepanjang dari bawah shoulder sampai di atas wrist.